Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kita lanjutkan kajian kita tentang al-wasaya salaf lisyabab. Minal wasaya as-salaf lisyabab, wasiat para ulama salaf untuk para pemuda. Kita sudah bacakan dan sudah kita rinci terkait dengan muqaddimah yang dicantumkan oleh Syekh Abdul Razak rahimahullah hafizahullah tentang tujuan dan maksud daripada beliau menulis artikel ini ataupun kitab ini. Kita masuk hari ini, kita masuk pada al-wasiyatul ula, wasiat yang pertama. Qala Syekh hafizahullah, al-wasiyatul ula, wasiat yang pertama, an Abil Ahwas, dari Abil Ahwas, qala dia berkata, qala Abu Ishaq berkata, wa huwa Amr bin Syubai'i, dia adalah Amr bin Syubai'i yang dikenal dengan Abu Ishaq. Karena terkadang orang Arab ini, ikhwah, juga para sahabat terkadang lebih dikenal dengan nama ketimbang kunyah. Kunyah itu panggilan seseorang dengan menyebut nama anak laki-laki yang paling tua. Misalnya anak pertamanya perempuan, anak kedua perempuan, anak ketiga laki-laki, anak keempat laki-laki, maka dia dipanggil dengan nama anak ketiga yang laki-laki yang paling tua. Misalnya kalau nama anaknya yang laki-laki paling tua Ahmad, maka dia Abu Ahmad. Berarti istrinya Ummu Ahmad. Demikian ikhwah. Itu sebagai tanda penghormatan, ya, panggilan kehormatan. Walaupun juga boleh dipanggilkan ini untuk yang bukan Islam. Ada enggak antum ingat dia orang kafir tapi dipanggil dengan kunyah pada zaman Rasulullah? Ya udah, biar saya aja jawab biar enggak lama. Abu Thalib. Abu Jahal itu bukan kehormatan, itu memang julukan buruk untuk dia. Abu Lahab, siapa yang ngasih dia nama Abu Lahab? Allah, namanya bukan Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab, Abi Lahab. Itu kunyah, tapi kunyah untuk menunjukkan cercaan, celaan. Termasuk Abu Jahal. Ikhwa azallahu wa iyyakum. Ini Abu Ishaq, ya. Berarti anak laki-lakinya yang tua namanya Ishaq. Dia bernama Amru bin Subai'i. Amru as-Subai'i. Dia berkata, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda.
Wahai para pemuda. Yang lalu telah kita definisikan, yang dikatakan pemuda adalah dari usia 17 sampai 50. Ya. Karena di usia inilah seorang anak manusia itu dalam kondisi yang paling prima. Mulai 17 sampai 50. Kondisi paling prima. Puncak-puncaknya yaitu 40. Oleh karena itu Rasulullah diutus di usia 40. Tapi di usia inilah seorang matang-matangnya. Ya, seorang sangat matang-matangnya dari mulai 40 ke atas tuh matangnya, paling matang. Kadang-kadang kita lihat sebelum 40 nampaknya kok macam gadel gitu misalnya. Setelah 40 ke atas lebih rapi, demikian ikhwah, lebih teratur. Itu dia. Kenapa dia semakin dewasa, semakin matang. Itu dia ikhwah. Ya. Kemudian nasihat ini tujukan kepada mereka supaya mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan usia tersebut. Karena setelah usia itu belum tentu mereka bisa melakukannya. Setelah usia itu belum tentu mereka melakukannya atau mampu melakukannya. Makanya Amru As-Subai'i mengatakan, ya ma'syarus syabab, wahai sekalian pemuda, yang dipanggil pemuda, igtanimu, jangan lewatkan kesempatan kalian. Artinya igtanibu ai syababikum, jaga, ambil kesempatan di masa muda kalian. Qallama tamurru bi lailatun illa aqra'u fiha alfa ayatin. Saya ya belum pernah satu malam pun lewat kecuali aku baca 1000 ayat. 1000 ayat berapa surat tuh ya? 1000 ayat Al-Baqarah aja masih berapa ya? Wah, coba Al-Baqarah berapa? 286 tambah Al-Imran berarti sampai Al-Maidah lah ya. Itu dia berapa juz itu? Sekitar 6 juz ikhwah. Dia baca. Ya. Tidak ada satu hari pun lewat kecuali aku membaca 1000 ayat. Kalau antum mau lebih ringan ya yang juz amma lah. Itu kan pendek-pendek, kan bisa beda 1000 ayatnya Al-Baqarah yang semisal Al-Baqarah dengan 1000 ayatnya juz amma. Tapi intinya di sini bukan masalah 1000 enggak 1000-nya. Artinya dia ingin mengajak para pemuda, yaitu Amru As-Subai'i ingin mengajak para pemuda supaya mengisi masa muda itu dengan ketaatan. Tidak pernah satu malam pun lewat pada diriku kecuali aku baca 1000 ayat. Wa inni la aqra'ul baqarata fi raqa'atin, dan aku pada malam hari baca surat Al-Baqarah itu di 1 rakaat. Waduh, mantap kali pemudanya ini. Kita Al-Baqarah 1 jam 2 sampai jam 4 udah goyang. Gak sampai Al-Baqarah. Demikian, itu kan 2 juz setengah. Udah goyang kita. Nah, dia di 1 rakaat itu Al-Baqarahnya. Itu ikhwah. Kemudian wa innila asumu ashhuril hurum. Aku juga berpuasa pada bulan-bulan haram. Apa itu bulan-bulan haram? Bulan apa aja? Rajab, Sa'ban. Rajab, Sa'ban, Zulqa'dah. Sa'ban termasuk? Enggak. Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Ya. Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini 4 bulan haram. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada bulan haram. Ya, ada bulan haram, yaitu Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram.
Dan Amru Asy-Syubai ini mengatakan, dan aku berpuasa pada bulan-bulan haram. Wa thalathata ayyamin min kulli syahrin, dan berpuasa 3 hari di setiap bulan. Berpuasa 3 hari di setiap bulan. Ikhwah, berpuasa setiap hari 3 bulan ini ikhwah, ya bisa puasa bid atau puasa yang lainnya nanti kita sebutkan. Wa isnaini wal khamisa wal itsnaina wal khamisa, dan juga di hari Senin dan hari Kamis. Summatala, kemudian beliau membaca wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan barang siapa yang mendapatkan nikmat Allah fahaddits, maka ceritakanlah. Jadi di sini Amru As-Subai'i dia melihat salah satu nikmat yang Allah berikan kepada dia adalah Allah beri dia taufik untuk baca Quran, kuat membaca Quran 1 malam 1000. Ikhwah. Allah beri dia taufik 1 rakaat dengan membaca Al-Baqarah. Coba antum sekali-sekali tes ya, nanti malam misalnya coba lagi mana rasanya 1 rakaat itu Al-Baqarah. Enggak usah baca hafal karena kan saya yakin itu dia. Dia yang bilangnya bukan saya. Demikian. Jadi gimana? Boleh baca? Ya, baca pakai HP atau baca Al-Quran. Coba tes sampai di mana goyangnya. Ya. Maksudnya kakinya udah mulai pegal tuh sampai di mana? Enggak apa-apa kan tes-tes demikian ikhwah. Tapi niat tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Allah maka ceritakan. Amru As-Subai'i ini sedang menceritakan kepada kita, ya kepada para pemuda, karena yang dipanggilkan ya syabab, wahai anak muda, karena anak muda ini yang kuat berdiri lama, ya, kuat baca Al-Quran, kuat ibadah, demikian sehingga yang difokuskan panggilan ini kepada para pemuda. Walaupun tidak sedikit juga orang tua bisa mengimbangi anak muda, demikian ikhwah, tidak sedikit. Makanya kalau kita qiyamul lail itu orang-orang tua mereka di rakaat yang ke-8 itu mereka masih Masya Allah masih tenang, masih khusyuk. Adapun yang anak muda mulai bergoyang kiri, depan belakang, kiri kanan begitu. Ada mulai ngantuk-ngantuk, ada mau jatuh. Itu dia anak-anak muda kita itu. Tapi begitulah ikhwah. Jadi bukan berarti kalau orang tua itu pasti nggak kuat, belum tentu juga. Tapi umumnya anak-anak muda ini lebih kuat, ya, lebih kuat dibandingkan orang tua. Demikian ikhwah. Kalau kita lihat hadis ini, ya, hadis ini dia menyebutkan wa qauluhu aqra'u alfa ayatin fil lailah. Dia mengatakan membaca 1000 ayat setiap malam. Yuradu bihi at-taqribu la tahdid. Yang dimaksud beliau adalah lebih kurang 1000, bukan pembatasan. Wa ma'nahu annahu yakhtumul Qur'an fi kulli usbu'in marrah. Ini berarti di setiap minggu dia khatam Al-Qur'an. Berarti dalam sebulan 4 kali khatam. Wa khatam Al-Qur'an fi kulli usbu'in marrah huwa da'bu ammatus salaf. Dan mengkhatamkan Al-Quran di setiap minggu, di setiap pekan itu merupakan umumnya kebiasaan para salafus soleh terdahulu. Itu ikhwah, itu para salafus soleh terdahulu. Memang kalau kita banding-bandingkan dengan kita biasanya kalaupun rajin-rajin sekali, khatam berapa lama? Sebulan sekali, itu pun di Ramadan. Kalau sudah di sebulan Syawal, tutup Quran biasanya, tutup Quran goodbye biasanya, tunggu Ramadan berikutnya. Demikian ikhwah, rahimanallahu. Artinya apa ikhwah? Ya di sini Amru Subai'i ingin agar dengan dia menceritakan seperti ini, ya dengan menceritakan seperti ini dia ingin agar para pemuda-pemuda mengikuti dia, mengikuti jejak dia, mumpung masih muda, ya, mumpung masih muda. Ikhwah azallahu wa iyyakum. Sebagaimana yang sudah sering kita dengar, bagaimana keutamaan membaca Al-Quran. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara harfan min kitabillah falau hasanah
wal hasanatu bi asyri amthaliha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka dia mendapatkan satu kebaikan, setiap kebaikan akan dikalikan menjadi 10 kebaikan. Berarti setiap membaca satu huruf dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Itu ikhwah. Bagaimana kalau dia mat? Muslimin. Kalau matnya itu ikhwah, itu cuma satu. Tapi kalau Allah, kan itu Allah, situ kan ada kalimat Allah, itu panjang A-nya, itu terdiri dari 2 huruf. Yang asalnya Allah, apakah Allah? Jadi yang 2 huruf hamzah dijadikan satu, Allah, ada di dalam Al-Quran. Berarti itu kira 2. Kalau dia ada tasdid, waladdallin, itu tasdid. Berapa huruf tuh yang ada tasdid? Ya semoga ya. Jadi semakin banyak dia. Demikian ikhwah, azallahu wa iyyakum. Baik. Jadi kita lihat ya, membaca Al-Qur'an di setiap satu huruf, maka Rasulullah katakan akan mendapatkan 10 kebaikan. Berarti ikhwah, kalau kita membaca qul huwallahu ahad saja, itu sudah kalikan berapa? Demikian. Belum lagi keutamaan-keutamaan yang lain seperti sabda Nabi SAW, man qara suratul Ikhlas 10 marrat, banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an sebanyak 10 kali, maka Allah bangunkan untuk dia satu rumah di surga. Itu selain daripada hitungan daripada alif, lam, mimnya misalnya. Demikian ikhwah. Dan boleh enggak kita mengharapkan ini semua? Boleh ikhwah. Ya, boleh. Karena membaca Al-Quran termasuk ibadah. Membaca Al-Quran termasuk ibadah. Dan ibadah rukunnya ada 3. Pertama, yaitu ar-roja. Yang kedua, yaitu al-khawf. Rukunnya 3. Yang ketiga, mahabbah. Dalam beribadah, rukunnya ada 3. Pertama, al-mahabbah. Artinya ketika kita membaca Al-Quran, karena itu termasuk ibadah, maka kita punya kecintaan dengan Al-Quran. Itu dia ikhwah. Beda orang yang cinta membaca Al-Quran dengan sekedar baca. Biasanya orang yang sekedar baca itu tidak betah. Tapi kalau dia cinta, dia tidak akan pernah merasa puas dengan baca Al-Quran. Itu ikhwah. Ya, sebagaimana yang dikatakan Utsman bin Affan, seandainya hati seseorang dipenuhi dengan kecintaan pada Allah, masyabi'at min kalamillah. Mereka tak akan pernah puas membaca Al-Quran. Karena apa? Karena yang dibacanya adalah ucapan kekasihnya. Dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Rukun yang kedua yaitu ar-roja. Ar-roja ini artinya berharap pahala, berharap surga. Itu ikhwah. Boleh kita ketika beribadah berharap surga. Kemudian al-khauf, takut terhadap nerakanya Allah, takut terhadap dosa apabila kita melanggar peraturan Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 hal ini ikhwah, ini yang membuat ibadah kita itu akan menjadi nyaman. Ketika kita cinta kepada Allah, kita cinta dengan ibadah tersebut. Kemudian kita berharap surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita takut kalau kita ingkar kepada Allah ataupun kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah, apabila seorang beribadah hanya berdasarkan kecintaan, ini yang akhirnya nanti seperti orang-orang tasawuf. Di mana mereka punya coach, mereka punya pernyataan, saya lebih baik masuk neraka tapi ridho, Allah ridho, ketimbang masuk surga tapi Allah nggak ridho. Dan ini tentunya pernyataannya nggak mungkin ikhwah. Ya, karena apa? Karena mereka beribadah atas dasar hubbu saja cunta. Jadi seperti orang songong gitu ikhwah. Saya kalau ibadah nggak berharap surga. Masya Allah. Saya nggak ingin surga, saya beribadah kepada Allah hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah, lihat standarnya Rasulullah dan para sahabat.
Ya. Apakah Rasulullah SAW beribadah mengharapkan surga? Ikhwah. Iya. Buktinya dia berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku mohon kepadamu masuk surga dan aku berlindung kepadamu dari api neraka. Demikian. Apakah kita katakan bahwasanya Rasulullah SAW itu beribadah berarti ibadahnya tidak ikhlas karena berharap surga, karena takut neraka? Kan tidak, ikhwah. Rasulullah merupakan seorang yang menjadi uswatun hasanah bagi kita. Apa yang baik bagi Rasulullah maka kita harus mengatakan itu baik. Demikian ikhwah. Dan juga para sahabat ketika mereka bertanya, ya Rasulullah akhbirni an amalin yudkhil jannah. Ya Rasulullah beritahukan aku satu amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga. Rasulullah jawab pertanyaan ini. Seandainya ini salah pasti beliau katakan, kamu nggak boleh ibadah seperti ini. Ibadah saja, jangan mengharapkan surga. Karena kalau kamu mengharapkan surga berarti kamu tidak ikhlas. Tak ada ucapan ini keluar dari Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah itu menjawab. Seperti pertanyaan Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu ketika dia bertanya, ya Rasulullah, akhbirni an amalin yudkhil jannah. Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku satu amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga. Beliau jawab dengan tuntas, dengan lugas, alaika bisyam fa innahu la mislalah. Hendaklah kamu banyak berpuasa karena tidak ada satupun yang sama dengan puasa dalam rangka memasukkan orang ke dalam surga. Demikian ikhwah, Rasulullah mengajarkan para sahabatnya supaya bermohon kepada Allah dari perlindungan, melindungi dari azab neraka. Dan ini memang begitu para salafus soleh. Makanya kalau ada orang yang beribadah hanya dengan dasar kecintaan, maka ikhwah, orang ini seperti ibadahnya orang sufi. Dan barang siapa yang beribadah, hanya kecintaan terhadap keinginan surga, maka orang ini seperti orang al-qaramiyah atau al-qadariyah. Di mana ikhwah? Kalau orang qadariyah ini mengatakan bahwasanya ya kita beramal berharap surga. Jadi kalau seandainya kita melakukan dosa, ya Allah kan Maha Pengampun. Jadi mereka nggak takut, kalaupun mereka melakukan sebuah dosa, mereka mengatakan Allah itu maha rahmat, Allah itu maha penyayang, Allah itu maha pengasih, Allah itu maha pengampun, mengampuni semua dosa-dosa. Itu ikhwah. Akhirnya mereka beribadah hanya dengan dasar apa? Harap saja. Yang ketiga yaitu beribadah harus dengan khauf, takut dengan neraka. Demikian. Orang yang ibadah karena takut neraka, tidak atas dasar kecintaan dan tidak atas dasar roja berharap, ini seperti orang khawarij. Orang khawarij itu kalau beribadah karena takut neraka saja, bukan karena cinta. Takut neraka. Makanya mereka meyakini barang siapa yang melakukan dosa besar, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Karena dasar ibadah mereka itu hanya takut. Makanya kalau kita lihat ibadah mereka itu luar biasa. Rasulullah sendiri pernah katakan, kalau kamu melihat orang-orang ini, tahkhiruna salatakum bisolatihim, wasiyamakum bisyamihim, walakinnahum yamrukuna minad din kama yamrukuna sahma miramiyati. Kalau kamu bandingkan salatmu dengan salat mereka itu enggak ada apa-apanya. Kalau kamu bandingkan puasamu dengan puasa mereka itu puasamu enggak ada apa-apanya. Tapi mereka itu keluar dari agama mereka bagaikan anak panah yang melesat dari busurnya. Itu ikhwah. Kenapa? Karena ada dasar takut. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyakum. Baik. Jadi dalam beribadah kepada Allah diantaranya yaitu dengan membaca Al-Quran, boleh kita berharap. Kalau berharap pahala, boleh nggak kita misalnya habis setelah kita baca Quran satu halaman kita hitungin itu. Kita hitungin berapa huruf, terus kalikan 10. Boleh nggak kira-kira? Hari ini ada 2000, catat 2000, Selasa 2000 pahala gitu. Boleh nggak ikhwah? Kalau antum ingin peningkatan, maksudnya tujuan itu supaya antum ingin meningkat. Kemarin 1000, hari ini 2000 lah untuk peningkatan. Ya, dibolehkan. Tapi kalau hanya sekedar, wah hari ini sudah 2000, berarti seminggu libur ini karena udah bisa nih, udah punya saldo. Satu, atau niatnya, wah paten kali awak ini udah 1000. Jadi ujub jadinya ikhwah, maka nggak dibolehkan.
Ya, maka tidak dibolehkan. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, yaitu Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena dia nanti datang di hari kiamat dapat memberi syafaat kepada si pembacanya. Makanya dalam riwayat yang lain Al-Qur'an akan berkata, "Ya Rabbi syafi'nihi." Ya Allah, berikan aku izin untuk memberi syafaat. Kenapa? Karena mana'atuhun naum bil-lail. Karena aku yang menghalangi dia untuk tidur pada malam hari. Karena umumnya para pembaca Al-Qur'an itu bacanya malam. Demikian malam dengan sholat tahajud, murojaah mereka umumnya malam. Kalau siang itu berarti orang-orang biasa-biasa saja dengan Al-Qur'an. Ikhwah, itulah dia. Jadi dalam masalah ini Al-Qur'an akan menjadi syafaat. Makanya ikhwah, kalau kita lihat setiap yang bersentuhan dengan Al-Qur'an itu pasti akan menaikkan derajatnya. Kita berikan contoh ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Misalnya kertas ini misalnya. Kertas ini sebelum ada tulisan apa-apa, maka dia ya mau dirobek, mau dibuang terserah. Tapi ketika dia bertuliskan Al-Qur'an, boleh kita buang dia kemana kehendak kita? Tidak bisa. Di situ ada kalamullah. Di situ ada ucapan Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita hormati, yang wajib kita agungkan. Anda bukan sedang menghormati kertasnya, tapi Anda sedang menghormati, mengagungkan kalamullah yang tercantum di kertas itu. Seperti misalnya, saya punya HP ini. HP ini boleh nggak saya buang? Boleh nggak saya buang HP ini? Saya nggak mau buang, contoh aja. Jadi jangan, kapan di mana dibuang Ustaz itu? Enggak, ini contoh aja. Boleh nggak saya buang HP ini? Ya nggak ada masalah kalau udahlah, udah ketinggalan ini. Ya saya buang tong sampah depan ikhwan-ikhwan. Itu dibuang Ustaz? Iya dibuang. Begitu, bagian sudah halal tuh yang lain. Demikian, boleh tong sampah. Tapi ketika dia ada Quran, boleh saya buang ke tong sampah? Anda sedang menghormati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di situ ada kalamullah. Saya sering berikan contoh karena kasus yang saya baca di internet. Di mana ada seorang dosen liberal, dipijak-pijaknya Al-Qur'an. Alasannya yang saya pijak kertas. Yang kalamullah itu ya ada pada Allah, yang saya pijak-pijak ini kertas. Salah seorang mahasiswa dia, ya, dilihatnya ada diktat si dosen yang buat, mungkin tulisan bukunya atau apanya lah gitu, diambil si mahasiswa ini, dipijak-pijak depan si dosen. Dosen marah-marah. Loh, kamu kok pijak-pijak artikel saya, itu pemikiran saya. Loh, kan yang saya pijak-pijak bukan pala bapak. Dan yang bukan saya pijak-pijak itu bukan isi ide bapak. Yang saya pijak-pijak itu kertas pak. Ide bapak ya di kepala bapak. Kecuali saya pijak-pijak kepala bapak, baru bapak marah. Demikian. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, semua orang juga akan mengetahui hal itu. Ketika antum punya topi, saya ambil topi satu, saya buang, saya pijak. Gimana? Topinya saya pijak. Apa saya katakan, kamu jangan marah, itu kan cuma kain. Apalah beda kain dengan keset kaki di situ sama kainnya? Ya nggak bisa ikhwah, itu simbol. Itu merupakan simbol dari orang tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa taala bukan simbol, ini adalah Quran kalamullah. Makanya setiap yang bersentuhan dengan Al-Quran dia akan menjadi naik. Seperti ikhwah, orang Arab sebelum datangnya Al-Quran itu orang yang memang orang wahsy, memang nggak punya aturan. Makanya kan tidak ada terdengar ada raja yang menguasai Arab. Yang ada itu ya Farsi Romawi. Kenapa? Mereka antar suku itu perang. Seperti yang sudah antum sama-sama maklumi di Madinah. Ada kan dua suku besar yang perang terus dia. Suku apa itu? Aus dan Khazraj itu bukan puluhan tahun, ratusan tahun perang aja. Gak selesai-selesai. Demikian ikhwah. Ketika datang Al-Quran bersatu mereka. Sampai Allah mengatakan wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum
fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Ingat-ingatlah ketika kalian dulu kan bermusuhan, fa allafa baina qulubikum. Allah satukan hati kalian, fa asbahtum bi ni'mati ikhwana, sehingga kalian berubah menjadi saudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Kalian itu dahulu sudah berada di pinggir neraka. Fa anqadhakum minha. Allah selamatkan kalian dari pinggir neraka. Datang Islam, menjadilah orang Arab ikhwah. Yang enggak pernah dalam sejarah Arab itu dipandang sebelah mata. Baik Farsi maupun Romawi enggak pernah dianggap ini orang Arab. Dianggap Badui, orang kolot, kampungan, Badui. Tapi ketika datang Islam, perhatikan ikhwah. Farsi, Romawi, takluk. Karena pegang Al-Quran. Itu ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Jibril, dari dia Al-Quran itu diturunkan. Dia pegang wahyu. Yang mewahyukan kepada Allah melalui Jibril kepada Rasulullah SAW. Ternyata bagaimana ikhwah? Jibril menjadi malaikat yang istimewa dibandingkan malaikat-malaikat yang lain. Rasulullah diturunkan kepada beliau Al-Quran menjadi istimewa dibandingkan Rasul-Rasul yang lain. Ana sayyidu waladi Adam bila fakhr. Aku adalah pemimpin seluruh anak Adam dan aku enggak bangga dengan itu. Itu ikhwah Rasulullah. Demikian ikhwah. Kemudian, itu Rasulullah. Kemudian umat Rasulullah SAW di antara umat Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan yang mengajarkannya. Sebaik-baik kalian. Itu kata Rasulullah. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itu ikhwah. Kemudian yang lebih istimewa lagi ikhwah. Yaitu ya ummukum aqra'ukum bi kitabillah. Yang mengimami kalian adalah yang banyak hafalannya terhadap kitabullah. Di dunia saja dia sudah istimewa ikhwah. Saya tanya kepada antum. Apabila seorang dari mulai SD hafal Quran, menghafal Quran dihafal. Tamat SMA. Usia SMA berarti kelas 24. Kok 24? 6 tambah 6 kelas 12 ya. Taib. Hafal dia Al-Quran. Sekarang saya kadang bingung. Kelas berapa deh? Kelas 13. Saya harus hitung lagi tuh. Kelas 8, saya harus hitung lagi. 6, 7, 8. Oh berarti kelas SMP. Beda kan macam dulu kan. Kelas berapa? 3 SMP langsung masuk di kepala kita. Tapi kelasnya kelas berapa? Kelas 11. Kelas 11 itu dihitung dulu. Oh iya, berarti kelas 2 SMA gitu. Demikian ikhwah. Jadi coba di 12 tahun hafal dia Al-Quran, mutkin Al-Quran. Dengan yang tamat SMA. Kira-kira yang lebih dihargai di masyarakat yang mana ini? Tergantung masyarakatnya. Umumnya lah, maka masyarakat muslim lah. Karena hafal Quran itu gak ada khilafiyah. Kira-kira yang lebih banyak dihormati orang yang hafal Quran atau yang tamat SMA biasa? Hafal Quran. Kalaulah kita hitung-hitung cari-cari dunia, lebih bergaji mana? Lebih mudah cari duit yang mana? Ini kalau kita cerita masalah cari duit. Orang yang sudah mutkin Al-Qurannya atau yang tamat SMA? Oke, kita anggaplah dia jurusan fisika, eksakta. Bentar lagi dia mau masuk kedokteran kalau diterima misalnya. Lebih mudah cari duit yang mana? Ini kalau cerita cari duit ya. Tapi Al-Quran kan bukan untuk cari duit. Lebih mudah mana dicari duit ya? Apa Al-Quran ikhwah? Dia sudah bisa ngajar. Demikian. Yang tamat SMA? Bisa ngapain? Ini bukan mengezek, bukan. Ini hanya perbandingan saja. Ustadz ini nyindir-nyindir kami. Enggak, ini hanya perbandingan saja. Bagaimana Al-Quran itu dibandingkan yang lain. Nah, gimana kira-kira? Tamat SMA. Apa yang bisa dia buat? Orang nggak pandang sebelah mata, nggak pandang, belum mengatakan dia belum bisa apa-apa. Kenapa? Dia harus ambil S1 lagi. S1 aja banyak yang nganggur ikhwah. S1. Demikian ikhwah. Itulah dia. Itu salah satu contoh. Gara apa? Al-Quran. Karena Al-Quran. Anggaplah dia tidak bisa bahasa Arab. Dia hanya tahu Al-Quran dan mutkin Al-Qurannya. Dia bisa menyambung ayat, ditanya di ayat dia jawab, mutkin Al-Qurannya. Gimana kira-kira? Enggak, tapi dia nggak bisa bahasa Arab. Oke, dia nggak bisa bahasa Arab. Al-Quran ikhwah. Rahimanallahu wa itulah dia. Ya, jadi mulia. Itu kalau kita hitung-hitungan dunia ya. Kemudian apa lagi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum? Al-Quran. Ketika dia menjadi buku, kemudian dibuatlah hard covernya dari kulit.
Terus kulit itu jadi apa? Diletak orang di lemari, tempat yang di atas. Itulah ikhwah. Al-Quran turun di bulan apa? Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi istimewa Ramadan. Di malam apa? Lailatul Qadar. Jadi apa Lailatul Qadar? Khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Itu ikhwah. Jadi kalau semua yang bersentuhan dengan Al-Quran menjadi lebih mulia, kita mau nggak menjadi lebih mulia? Tinggal kita mau apa enggak? Kalau kita mau berinteraksi terus dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafalkan, insya Allah Allah akan angkat derajat antum. Demikian. Tapi kalau subuh, begitu baca Quran 5 menit, mata berair, merah, udahlah istirahat sebentar, baca Facebook 1 jam, terasa macam sebentar. Baca Al-Quran 10 menit, rasanya berat, itu berarti perlu ruqyah itu. Berat baca Quran nih kok. Rasanya kok ini kok nggak habis-habis gitu kan. Berat bacanya. Demikian. Perasaan kita ini misalnya nih. Gak usah tengok-tengok jam. Singkirkan Al-Quran. Singkirkan jam. Antum mulai baca Quran. Kok perasaannya sudah lama tuh. Udah lama kali, udah paten kali awak nih. Tengok, masih 10 menit. Bandingkan buka Facebook. Nah, udah baca, tengok jam, sudah sejam. Berarti cinta kita ke siapa ini? Ke Facebook. Demikian ikhwah. Jadi kalau orang memang sudah cinta sesuatu, ikhwah, dia akan betah di sana. Coba tanya bapak-bapak yang sudah 50 tahun yang dulu kalau ada surat pacar gitu pakai surat. Mana dia bapak yang 50 tahun ke atas? Bapak itulah bapak itu ya. Berapa Pak usia Pak? Ih, enggaknya. Berapa? 40. Dulu kalau nulis-nulis surat pakai apa? Ya pakai kertas lah ya. Bapak ini saya yakin nggak punya pacar dia. Susah ini buat, kalau orang-orang yang soleh-soleh ini agak susah buat. Bapak gimana Pak? Sempat dulu tulis-tulis surat, terlibat. Ketika membacanya itu apa? Betah kan? Suratnya warnanya pink gitu kan, warna pink, tiup wangi. Salah-salah kirim, nyasar ke kepala sekolah gitu kan. Dipanggil ke kantor. Demikian ikhwah. Itu dibaca lama, itu aja kalimatnya, tapi dibaca lagi sampai remuk redam itu ikhwah. Dari warna pink menjadi hijau dia. Karena apa? Karena kita suka dengan yang punya itu surat. Itu ikhwah. Ya. Jadi itulah dia. Tapi kalau kita nggak betah bacanya, sama dengan kita bicara dengan orang. Kita berbicara dengan orang yang kita sayangi, kita cintai. Itu bisa sejam, 2 jam gitu kan. Tapi kalau kita bicara dengan orang yang biasa-biasa saja atau bahkan yang ya kurang kita cintai, 5 menit nggak betah. Demikian. Makanya bapak-bapak misalnya yang sudah rumah tangganya agak-agak genting gitu kan. Kalau dia bicara dengan akhwat yang lain tuh bisa di pojok sana 2,5 jam. Kalau telepon istrinya, ya di, apa ya, dah ya, petet, siap. Oke, siap. Tutup. Gak sampai 5 menit, gak betah dia bicara dengan istrinya. Demikian ikhwah, itulah dia. Ya itulah dia. Sama dengan Al-Quran, kalau kita betah, insya Allah kita bisa lama. Dan insya Allah itu merupakan kualitas kita. Jadi kita bisa introspeksi diri kita. Seberapa lama kita baca Quran setiap hari? Kalau memang sehari hanya 5 menit, kadang-kadang pun didiskon. Diskon dengan apa? Diskon dengan baca WhatsApp. Baca Quran pakai HP. Data nggak dimatikan. Begitu baca 2 ayat, klik ting 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 ting, masuk. Rupanya kita di tag dengan kawan kita di Facebook. Baca sebentar. Sepertinya ini perjuangan Gaza. Alasan. Itu Gaza. Baca ayatnya masih 2 ayat tuh. Udah, belum lagi masih baca lagi bentar, masuk WhatsApp. Demikian ikhwah, banyak gangguan. Makanya ketika kita sholat tahajud boleh kita pakai HP, tapi matikan semua. Karena kalau ada yang lain masuk sedang apa bang? Sedang sholat alhamdulillah. Maka tentu nggak dibolehkan. Itu ikhwah rahimahullah, itulah dia ya tentang Al-Quran. Makanya ikhwah
siapa saja bersentuhan Al-Quran, apalagi sampai mencintai Al-Quran, dia akan ditinggikan derajatnya si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini juga disebutkan bahwasanya inilah ashurul hurum wa salat ayyam fi kulli syahr. Aku berpuasa di bulan-bulan haram dan 3 hari di setiap bulan. Ikhwan azallahu wa iyyakum, puasa di 3 hari setiap bulan itu ada 2 jenis. Yang pertama yaitu puasa bid. Puasa bid itu puasa yang sudah jelas tanggalnya, yaitu 13, 14, 15. Tetapi jenis yang juga bisa jenis kedua, artinya yang penting di setiap bulan ada 3 kali, mau di pangkal, mau di tengah, mau di akhir, mau satu di pangkal, satu di tengah, satu di akhir, terserah. Sebagaimana hadis dari Abi Darda radhiyallahu anhu qala ausini habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisalasati ayyamin bisalasatin lan adahunna ma'ishtu. Bahwasanya kekasihku Rasulullah telah mewasiatkan kepadaku untuk melaksanakan 3 hal dan tak pernah kutinggalkan semasa hidupku. Yang pertama, syamu salasat ayyamin min kulli syahr. Puasa 3 hari di setiap bulan. Yang kedua, salatul duha. Yang ketiga, yaitu bi'an la anam hatta utir. Aku tidak tidur sebelum aku sholat witir. Itu wasiat Rasulullah kepada Abu Darda. Apa tadi yang pertama? Puasa 3 hari setiap bulan. Yang kedua, sholat duha. Yang ketiga, yaitu sebelum tidur witir dulu. Ya, sebelum tidur witir dulu. Maksudnya tidur malam, witir dulu, bukan tidur siang. Ya, sebelum tidur malam witir dulu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Demikian juga diwasiatkan kepada Abu Hurairah dengan wasiat yang sama. Hanya Abu Hurairah ada tambahan sedikit, yaitu beliau mewasiatkanku untuk melakukan 3 hal sama, yaitu puasa 3 hari, kemudian witir sebelum tidur. Hanya di sini disebutkan lebih jelas lagi rakaatai duha, 2 rakaat duha. Kalau Abu Darda nggak menyebutkan rakaatnya. 2 rakaat duha itu minimal. Demikian juga ikhwah azallahu wa iyyakum, wasiat yang sama diberikan kepada Abdullah bin Amr bin As. Ini orang anak-anak muda semua ini. Ya, ini anak-anak muda semua. Yaitu beliau mengatakan lebih jelas lagi, saumu salat ayyamin min kulli syahrin saumad dahr kullah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Puasa 3 hari di setiap bulan itu seperti puasa 1 tahun. Puasa 3 hari di setiap bulan sama dengan puasa 1 tahun, karena setiap 1 hari dikalikan 10. Berarti 3 hari 30, 1 bulan itu. Demikian ikhwah, itulah dia. Dari Mu'adzah al-Adawiyah, tadi kan kita katakan boleh yang mana saja, mau di pangkal, di tengah, di akhir. Mana dasarnya ini? Dari Mu'adzah al-Adawiyah annaha sa'alat Aisyata radhiyallahu anha, bahwasanya Mu'adzah al-Adawiyah pernah bertanya kepada Aisyah, yaitu akana Rasulullah sallam yasumu min kulli syahrin salasata ayyam. Apakah memang pernah, apakah betul Rasulullah berpuasa setiap bulannya 3 hari? Qalat na'am, kata Aisyah, na'am, iya. Fakultu, aku tanyakan lagi, min ayyi syahrin kana yasum? Di sebelah mananya di setiap bulan itu beliau puasa? Apakah di tengah, di awal atau di akhir? Qalat, kata Aisyah, ya, qalat lam yakun yubali min ayyi syahrin yasum. Beliau tidak peduli di sebelah mana dalam bulan itu beliau berpuasa. Artinya tetap yang penting 3 hari dalam sebulan. Demikian ikhwah. Syekh bin Baz, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Syekh bin Baz berkomentar tentang ini. Siyamu salat ayyamin min kulli syahrin sawa'un siyamuha fi awwalihi wa fi wasatihi aw fi akhirih. Puasa 3 hari setiap bulan, boleh yang mana saja, apakah di awal, apakah di tengah, ataukah di akhir. Sawa'un jama'aha aw farraqaha. Baik 3 hari di awal atau 3 hari di tengah langsung atau 3 hari di akhir. Baik dikumpulkannya aw farraqaha atau dia pecah-pecah. 1 di awal, 1 di tengah, 1 di akhir misalnya. Boleh langsung 3 hari, boleh dipecah-pecah. Kemudian al-amrul wasi', urusan ini terserah yang bagaimana maunya.
Bagaimana mudahnya. Wa qala, beliau katakan, wa idza tayassara an takuna fi ayyamil bid kana afdal. Tapi kalau dia puasa yang 3 hari itu di hari bid, yaitu 13, 14, 15, itu akan lebih afdal. Demikian ikhwah. Jadi kalau dia puasa bid ya sudah, berarti dia sudah melaksanakan puasa 3 hari dalam setiap bulan. Kalau nggak dapat puasa bid ya silahkan, yang penting 3 hari dalam setiap bulan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Baik. Kita lanjutkan. Wa an Amr bin Maimun annahu kana yalqa ar-rajula min ikhwanihi, bahwasanya dia bertemu dengan seorang laki-laki dari saudaranya, fayaqul laqad razaqani Allahu barihah fis salati kadza wa kadza. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkanku tadi malam salat ini dan salat itu. Artinya Allah mudahkan aku tadi malam salat malam. Dia bercerita kepada temannya. Ya, ini dalam rangka apa ikhwah? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun nikmat Allah ceritakan. Jadi dia sedang menceritakan nikmat yang dia rasa tadi malam. Alhamdulillah aku terbangun. Alhamdulillah aku salat tahajud tadi malam. Alhamdulillah. Kemudian wa razaqa minal khair kada wa kada, dan aku dianugerahkan untuk berbuat baik begini dan begitu. Jadi dia menceritakan anugerah kebaikan ini. Ya. Dia menceritakan anugerah kebaikan ini. Dengan artian ikhwah, tentu ada catatan. Pada dasarnya boleh antum menceritakan. Alhamdulillah kemarin kami ngaji, iya waktu itu hujan, alhamdulillah ya walaupun sedikit tapi tetap kami ngaji. Ini kan sebuah nikmat ikhwah. Ya, alhamdulillah bulan kemarin saya khatam Al-Quran 3 kali, alhamdulillah. Boleh nggak? Boleh, ya boleh. Kita yang mendengar cerita ini, apa kira-kira yang melintas dalam pikiran kita? Coba, sekarang lah, antum baru mendengar nih ceritanya kan, kira-kira, coba jujur, apa yang terlintas dalam pikiran antum? Itu dia, ada tahu, aku tengok, mata-matanya begitu semua. Demikian, cerita-cerita, ria, kan begitu kan? Nah, demikian. Boleh nggak seperti itu? Kita mengikuti apa yang melintas dalam pikiran kita? Nggak boleh. Karena itu kaitannya dengan niat hati seseorang. Ya. Kan kita sering mendapatkan para ustadz yang sedang live buat vlog namanya ya? Podcast vlog, kadang-kadang dia lagi jalan gitu kan, lagi jalan segala macam. Kita tahu kita bahwasanya dia yang minta tolong di shooting gitu kan. Demikian ikhwah. Mungkin dalam kondisi seperti itu dan kita tahu dia yang minta, bukan orang yang minta memberikan wejangan-wejangan. Dia yang minta. Coba di shootinglah saya lagi jalan, saya mau kasih nasihat. Nah, gitu. Kita sebagai pendengar dan penonton jangan ikuti bisikan setan. Karena bisikan setan itu pasti apa? Buat sangkaan. Apa sangkaannya? Ria. Ria ini. Ria ini. Ustadz ini ria ini. Kawan ini ria ini. Demikian ikhwah. Itulah yang melintas. Dan ini tidak dibolehkan. Karena masalah ria itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Ya. Mungkin antum pernah membaca dan mungkin sering juga mendengar bagaimana kisah Usamah bin Zaid, dia membunuh seorang kafir setelah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi ketika berperang Usamah bin Zaid dengan seorang kafir, kemudian awalnya gesit, sengit perlawanannya, hingga akhirnya orang kafir ini kalah. Ketika dia mau ditikam oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, dia katakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Zahirnya orang ini Islam karena keyakinan atau Islam karena takut? Kalau kita lihat kisahnya, masalahnya di awal dia nentang, dia ngelawan masalahnya, bukan dari awal dia nggak ngelawan, dari awal dia ngelawan. Demikian, ketika dia sudah terpojok dan dia sudah kalah, tinggal ditikam, dia katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Zahir kita yang berakal, akal kita ini akan menilai orang ini mengucapkan syahadat karena apa? Karena takut. Kalau dia yakin kenapa nggak dari tadi? Kok tiba-tiba yakin? Kan gitu ya? Ya.
Kenapa nggak dari tadi kalau dia yakin? Udah terpojok baru dia asyhadu an la ilaha illallah. Udah. Ditikam oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Matilah ini. Kisah ini dilaporkan kepada Rasulullah SAW, ditanyakan kepada beliau. Ya Rasulullah, begini ceritanya. Kemudian apa yang kamu lakukan? Saya tikam. Dipanggil Usamah bin Zaid. Dipanggil Usamah bin Zaid, tanya, betul ini ceritanya? Benar Rasulullah. Ya Rasulullah, innahu muta'awid. Dia itu mau menyelamatkan diri dari kematian, bukan karena keyakinan. Apa kata beliau? Asyakakta qalbah. Kau tahu isi hatinya. Dalam riwayat yang lain, apa yang kamu ucapkan nanti di hadapan Allah dengan kalimat la ilaha illallah yang sempat dia sebutkan sebelum dia mati, sebelum kamu tusuk. Apa yang akan kamu katakan ketika Allah nanti katakan bahwasanya dia telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa kamu bunuh dia? Setelah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalau itu yang Allah tanyakan kepadamu, apa yang akan kamu jawab? Kamu tahu isi hatinya. Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, mengenai isi hati ikhwah. Kalau dalamnya laut masih bisa diduga. Tapi kalau dalamnya hati, siapa yang tahu? Kita nggak ngerti. Mungkin zahirnya ini sepertinya riya ini, nggak paten ini orang, nggak ikhlas ini. Ikhwah, ikhlas nggak ikhlas itu bukan urusan kita. Ya, ikhlas nggak ikhlas bukan urusan kita. Dan saya yakin kita punya pemikiran yang sama akan terlintas bisikan ini. Kenapa? Kita itu ada setannya masalahnya. Rasulullah pernah ketika beliau iktikaf, kemudian iktikaf pada malam hari, kemudian beliau antar istrinya ke gerbang pintu masjid. Tiba-tiba lewat dua sahabat. Ketika melihat Rasulullah bersama seorang cewek, sahabat ini pergi, lari. Kata beliau, ala istrikumah. Tantang situ, jangan pergi. Apa kata beliau? Apa kata Rasulullah? Innaha Sofiyah, ini istriku Sofiyah. Apa ucapan mereka? Subhanallah. Oh, kami kira gitu lah. Oh, kami kira. Ikhwah. Apa kata beliau? Nasyaiton yajri majrad dam. Setan itu akan mengalir di darah kita. Makanya kita sangat mudah buruk sangka. Demikian ikhwah. Kita pun kalau kita sudah tahu watak manusia itu mudah buruk sangka. Karena di darah kita ini ngalir setan ikhwah. Mudah kita berbuat buruk. Kalau kita tahu begitulah memang tabiat manusia, jangan juga kita cari-cari tingkah membuat orang buruk sangka. Itu. Jangan buat orang buruk sangka. Demikian. Misalnya nih antum ada keperluan nih dengan seorang akhwat gitu kan. Keperluan, perlu bicara. Dia mungkin bawa kawan, penting lah ini. Antum kasih tahu istri antum, Dek, ini abang sekarang begini-gini, mau ikut enggak? Karena ada pembicaraan penting ini. Demikian. Memang penting lah misalnya. Udah kasih tahu istri. Sebab apa ikhwah? Kalau enggak, kalau sampai kepada mereka, kalau mereka akhirnya para istri itu buruk sangka, jangan salahkan dia. Karena antum buka peluang mereka buruk sangka. Demikian ikhwah, azallahu wa iyyakum. Jadi kalau jangan sekali-sekali buka peluang untuk setan masuk sehingga membuat orang lain buruk sangka kepada kita. Antum di rumah terima telepon, ntar ya dek pergi jauh ke halaman, tahu WK gitu kan. Demikian. Ya kan nampak, istri kan nampak ini berseri-seri begitu. Gak pernah sebahagia nih suami saya. Demikian, ini dengan siapa dia ini? Ketika tanya, udah lama gitu ngomong, dengan siapa dia? Gak ada siapa-siapa. Coba nengok HP-nya, nih passwordnya 15 karakter, huruf mati semua. Q, Z, Z, Y, X. Demikian. Akhirnya kan istri jadi curiga ikhwah. Kenapa kok ribet kali? Itu dia. Makanya jangan membuka peluang orang lain untuk berburuk sangka. Para istri pun jangan periksa-periksa HP suaminya. Ini pantang. Bagus begitu pulang, HP bang, HP. Udah macam apa eksekutor gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, HP bang, HP dulu taruh sini. Demikian. Ya kalau mau laki-laki mau dia main kan dihapusnya, bisa aja kan. Ya kan? Gimana? Ya kan? Jawab aja ya enggak?
katanya bukan. Demikian ikhwah, itulah dia. Baik, kita kembali kepada masalah kita. Jadi ikhwah azallahu wa iyyakum, Rasulullah marah kepada Usamah bin Zaid ini. Ya, kenapa? Dia membunuh setelah orang itu menyebutkan kalimat la ilaha illallah. Itu ikhwah azallahu wa iyyakum. Oleh karena itu, ya, kita boleh menceritakan. Tapi perhatikan. Qala Abu Abdillah Hakim fil Mustadrak ba'da ikhraji al-atharaini sabiqain. Abu Abdillah Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, ya riwayat yang sering disebut dengan riwayat Hakim. Beliau mengeluarkan dua pernyataan ini. Farahimallahu Amr bin Ubaidillah As-Subai'i, kata beliau, semoga Allah merahmati Amr bin Ubaidillah As-Subai'i As-Sabi'i dan Amr bin Maimun Al-Adawi, laqad nabbaha lima rughibu syababa fi ibadati. Sungguh mereka sudah melontarkan sebuah statement yang membuat semangat para anak-anak muda untuk beribadah. Wa fil atharaini eldon. Pada ucapan ini juga at-tarbiyatu bil qudwah, yaitu tarbiyah dengan cara memberikan contoh. Tarbiyah dengan memberikan contoh, ya, terutama kita dengan anak-anak kita. Kalau seorang istri ingin agar anaknya lembut-lembut, lemah lembut ucapannya, maka ajarkan di rumah ucapan lemah lembut dengan praktek sehari-hari. Antum juga bapak-bapak, supaya anak kita itu lembut ucapannya, jangan sekali-sekali mengeluarkan ucapan kotor ataupun kasar. Seperti kalimat, kemana aja kau? Gak kau pakai otakmu tuh, jam seberapa sekarang? Ini ucapan-ucapan kasar yang gak layak kita ucapkan di rumah kita. Kalau kita ingin anak kita memiliki sopan santun dalam berbicara. Anak kita itu orang yang paling cerdas meniru kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya mengontarkan ucapan-ucapan buruk ataupun ucapan-ucapan kasar, dia akan mempraktekannya. Makanya hati-hati, apalagi dia pas lagi mau pandai-pandai bicara, itu copy paste-nya kuat sekali. Kalau kita katakan, ini adikmu ini bodoh kali dia nih, bapakmu tuh bodoh kali. Nanti dia bisa praktekkan, bapak bodoh. Yang lebih parahnya senang pula, bijak kali anakku, Masya Allah bijak kali. Karena saya pernah dengar Jadi rumah saya itu depan itu tempat kerja, jendela ke jalan, di sebelah tetangga. Jadi ada ibu-ibu yang punya anak yang baru-baru pandai ngomong. Dia ngomong ke ibunya, ibu bodoh. Apa kata ibunya? Bijak kali anakku, bijak kali. Allahu Akbar. Itu ini kan bahasa-bahasa yang dia ambil dari emaknya. Kalau ada emaknya yang memang sadar, janganlah nak, itu bahasa nggak bagus. Ini dia katakan bijak kali, mantap kali. Dia dianggap itu sebuah prestasi. Kenapa? Bagi mereka di rumah itu bilang-bilang bodoh itu biasa. Otakmu mana? Di mana sepatumu kau letak? Demikian. Pakai otak itu di kepala bukan di dengkul. Ini bahasa-bahasa yang nggak layak dipakai di rumah. Demikian Apalagi suami istri. Kalau dia lagi biasa-biasa emang iya. Mana yang beb? Yang beb. Beli apa kita yang beb? Coba tengkar. Apa bahasa yang dipakai? Dan itu true story pakai kau aku. Kau jangan macam-macam bang ya. Padahal ini baru yang beb. Sekarang sudah kau jangan macam-macam. Aku ini memang perempuan tapi jangan macam-macam kau. Demikian. Itu sering terjadi Karena memang mama ini kan kadang-kadang Ustadz gini dengan suami. Ibu bilang apa? Ku bilang lah Ustadz, orang lain ya. Astagfirullah. Demikian Jadi memang harus membiasakan. Ustadz kami sudah terbiasa. Gak bisa. Kalau kita sudah terbiasa di rumah kita, didikan ibu kita bicara buruk, di rumah kita wajib ditinggalkan. Demikian Ada kisah sepasang suami istri. Punya anak 2. Kemudian dia mengadulah karena masalah tengkar-tengkar terus. Antum permintaannya apa kepada istri?
Saya ingin supaya istri saya itu lembut Ustadz, bicaranya jangan kasar. Apa kata istrinya? Ustadz, maaf Ustadz. Saya itu sejak begini sudah waktu gadis. Dan dia tahu itu baru melamar saya. Aku memang kasar begini Ustadz. Kenapa sekarang baru dia komplain? Dulu-dulu kenapa nggak komplain? Ya, dia harus terimalah saya kayak gini. Memang udah kasar kayak gini dari sana. Demikian. Jadi istrinya istrinya itu akhirnya menolak. Kenapa? Seharusnya dia memaklumi dengan sikap saya ini. Karena dia sudah tahu waktu saya dilamar dia ini Ustadz, suami dia-diakan. Waktu saya dilamar dia ini Ustadz, dia sudah tahu saya itu kasar. Kenapa sekarang komplain? Dulu gak komplain waktu mau melamar. Begitu. Diamlah suaminya. Bahasa kita tebodoh. Gak bisa bilang apa-apa. Demikian. Satu lagi Ustadz. Sufyan Ats-Tsauri, dia orang ngaji ikhwah. Kata istrinya Sufyan Ats-Tsauri itu, saya lupa apakah disebutkan Sufyan Ats-Tsauri. Apa kata mereka, kepada ulama kita Ustaz? Tidaklah aku melakukan kemaksiatan kecuali akan berdampak kepada istriku dan kendaraanku. Jadi Ustaz, saya kan istri dia. Ini kalau saya durhaka begini, saya yakin ini gara-gara maksiat dia ini, yakin saya ini. Demikian. Tambah bodoh. Tambah tak bisa ngomong ikhwah. Mau bilang apa? Istrinya pintar ngomong. Mungkin udah ngaji juga istrinya. Itulah ikhwah. Dan para ibu-ibu jangan gunakan bahasa itu. Itu bukan untuk ibu-ibu. Itu untuk bapak-bapak. Itu dalil untuk bapak-bapak supaya mereka itu hati-hati jangan buat maksiat. Adapun ibu-ibu gak boleh pakai dalil itu. Gak boleh pakai dalil itu, kalau dia durhaka ini gara-gara abang, ini pasti abang nih. Saya ini durhaka dengan abang, saya yakin. Tapi ini yakin ini pasti abang ini gara-gara abang buat apa di luar sana? Demikian ikhwah. Jadi uswatun hasanah itu sangat penting untuk anak-anak. Misalnya kita senang gak anak-anak kita ngapal Quran? Ada yang gak senang? Tunjuk tangan. Semua kita suka. Anak kita hafal Quran. Taib, antum udah berapa hafal? Udah berapa hafal? Anak-anak yang pintar-pintar ikhwah, itu biasanya pintar jawab. Hafal Quran ya mak, ditengoknya. Segini. Ini dia hafal semua mak. Iya nak. Terus Umi ngapalnya udah berapa? Ya alhamdulillah trikul. Terus Aritalladzi alhamdulillah wadduha. Demikian. Ditengoknya maknya juga tidak ada berupaya untuk ngapal Quran. Jadi ikhwah, kita sebagai orang tua, ketika kita ingin anak kita hafal Quran, kita juga harus berusaha hafal Quran walaupun gak dapat-dapat. Itu ya, walaupun juz amma, sudah 10 tahun juz amma gak kelar-kelar. Hafal depan, lupa belakang. Hafal belakang, lupa depan. Hafal depan belakang, tengah-tengah lupa. Kan begitu ikhwah. Yang terpenting anak kita lihat kita itu juga ngapal Quran dan sungguh-sungguh. Jadi kita punya alasan. Mama kenapa sudah 15 tahun juz amma juga selesai-selesai? Iyalah, mama kan sudah tua, sudah berusaha mana lagi, sudah berusaha. Anak bisa memaklumi. Tapi kalau mama kenapa nggak baca Quran, hafal Quran? Kalau mama kan nggak penting lagi, kau lah yang penting. Demikian. Jadi yang masuk surga awak aja mak. Iyalah. Ada demikian ikhwah, itulah ikhwah. Jadi uswatun hasanah itu penting. Jadi bapak dan ibu apabila punya program anak hafal Quran, bapak dan ibu juga harus terlihat ngapal Quran. Demikian. Berupaya, anak itu akan lihat. Anak akan lihat bahwasanya kita juga ngapal Quran walaupun nggak hafal-hafal. Gimana? Demikian ikhwah, itulah dia. Ya. Fasyabum yahtaju ila hadal maqam hatta yanshata wa yusahhila alaihi imtisal. Seorang pemuda mereka ingin contoh apalagi dari orang tuanya agar mereka lebih mudah untuk melakukannya. Walakin yambaghi lil muallimi ayunabbiha ila husnin niyatihi wa qasdihi. Tapi hendaklah yang mengajarkan ini harus benar-benar baik niatnya. Hatta la yaqau fi riya wa yahbitu amaluh. Sehingga dia tidak jatuh pada riya, sehingga habislah amalannya. Jadi boleh kita ceritakan tapi kita pastikan bahwasanya ini tidak jatuh kepada riya. Kita ingin agar murid-murid kita, anak-anak kita bisa meniru apa yang kita buat. Tapi kalau kita supaya jadi ria, maka nggak dibolehkan.
Demikian ikhwah, rahimunallah wa ikum. Itu ya dia. Jadi boleh menceritakan kebaikan kita. Dulu mama hafal 1 bulan sekian, boleh. Supaya mereka, oh ya, kalau gitu aku harus lebih daripada mama misalnya. Maka boleh ikhwah menceritakan itu. Ya, sebagai pelajaran bagi mereka. Itu ikhwah, ya. Tapi tidak boleh riya. Demikian. Ada satu lagi ikhwah, azallahu wa iyyakum. Dan kita juga jangan mengesankan orang kita berbuat baik padahal kita nggak berbuat baik. Seperti hadis dari Husain bin Abdurrahman qala, dia mengatakan, kuntu inda Sa'id bin Jubair. Ketika aku bersama Sa'id bin Jubair, faqala, dia berkata, Sa'id bin Jubair berkata, ayyukum ra'al kaukab alladhi inqaddal barihah. Siapa di antara kalian yang melihat tadi malam itu ada bintang jatuh? Qultu, kata Husain bin Abdurrahman, saya ya Syekh. Summa qultu, aku katakan lagi, ama inni lam akun fis salat walakin ludiktu. Aku waktu itu melihat bukan karena aku sedang sholat, karena ikhwah, para salafus saleh terdahulu, kalau dia tidak tidur di malam itu tandanya mereka sedang sholat. Tapi Husain bin Abdurrahman tidak ingin orang itu terlalu berbaik sangka dengan dia. Jadi supaya orang nggak mengira dia berbuat baik padahal dia tidak melakukannya, dia katakan, waktu itu malam itu aku melihat bintang karena waktu itu aku nggak tidur bukan karena sholat, tapi aku terkena disengat hewan berbisa. Itu ikhwah, itu dia. Jadi kalau dia katakan, antum kemarin ngaji nggak? Memang kalau saya ngaji harus lapor ke antum. Nah, padahal memang betul nggak ngaji dia. Memang betul nggak ngaji dia. Demikian ikhwah, memberi kesan seolah-olah dia ngaji padahal nggak ngaji. Demikian ikhwah, itu trik-trik orang. Ya, jadi jangan sampai kita memberikan kesan kita yang berbuat baik padahal enggak. Misalnya ada orang titip akhi ya, untuk Masjid Muwahhidin 5 juta. Kemudian kita kasihlah panitia, nih 5 juta dari hamba Allah. Dari siapa? Dari antum ya? Dari hamba Allah. Bilang saja titip, ada yang titip, selesai ceritanya. Jangan mengesankan dia yang infak, padahal bukan dia yang infak. Bilang aja ada yang titip, selesai ceritanya ikhwah. Dari hamba Allah, antum ya? Pokoknya hamba Allah lah pokoknya. Membuat orang ragu jadinya. Jadi ikhwah yang begitu-begitu juga tidak dibolehkan. Itulah ikhwah nasihat pertama dari wasiat, dari 15 wasiat dari buku ini. Demikian, semoga bermanfaat. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum bersama muslimin innahu wal ghafurur rahim. Silakan yang mau bertanya langsung atau melalui 0813 600 600 61 dan saya buka WA-nya untuk tanya jawab. Yang masuk sebelum ini tidak dijawab. Berarti yang masuk 1733. Ya silakan. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Latah dengan menjelek-jelekkan pemerintah, melontarkan ucapan-ucapan buruk pemerintah. Apakah ini dibolehkan? Jelas nggak dibolehkan ikhwah, haram hukumnya. Haram hukumnya. Hudzaifah ibn Yaman pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah inna kunna fi syarr faja Allah bihadzal khair. Ya Rasulullah, kami dahulu dalam kondisi yang sangat buruk dan Allah datang membawa Islam dengan kebaikan. Fahal ba'da hadzal khair syarr min syarr? Apakah setelah kebaikan ini ada keburukan? Kata Rasulullah, na'am, ada. Kemudian wahal ba'da dzalika syarr min khair? Kan tadi keburukan nih, datang Islam jadi baik. Setelah kebaikan ini apakah ada keburukan ya Rasulullah? Kata Hudzaifah bin Yaman, ada. Keburukan, setelah kebaikan itu ada keburukan. Kemudian Rasulullah menyebutkan bahwasanya kalian akan dipimpin oleh para pemimpin-pemimpin yang zalim.
qulubus syayatin fi jutsatil ins. Hati mereka, maksudnya si pemimpin ini. Hati mereka itu hati setan yang dibungkus dengan jasad manusia. Bayangkan ikhwah, itu setan dia. Ya dibungkus dengan jasad manusia. Kemudian kata Hudzaifah, ya Rasulullah, apa wasiatmu? Apa yang kau wasiatkan? In adraku madza sana'tu in adrakahu dzalika zaman. Ya Rasulullah, apa yang aku lakukan apabila zaman itu aku dapati? Mendapati pemerintah yang bentuknya manusia, hatinya hati setan. Apa kata beliau? Isma' wa ati. Dengar dan taati. Wa in daraba zahrak wa akhadha malak isma' wa ati. Walaupun kamu dipukul dan walaupun hartamu dirampas, maka dengar dan taati. Itu ikhwah. Saya kira pemerintah kita belum sampai seperti inilah. Jadi yang namanya keburukan-keburukan, apalagi diekspos di media sosial, yang juga belum tentu benar, kadang-kadang potongan-potongan, tidak usah terlalu banyak dikomentari. Apalagi ikut berkomentar buruk. Banjir Kota Medan, nah inilah gara-gara banyak kali pun yang dikorek-korek. Disunggal dikorek, Manhattan dikorek. Banjirlah semua. Demikian ikhwah. Ada lagi saya lihat di Instagram, wah Allah caciannya. Mana kepala kau? Gitu-gitu ikhwah. Ikhwah, nggak dibolehkan seperti ini ikhwah. Rahimanallah wa iyyakum. Kita ndak usah terlalu tinggi dengan pemerintah. Kira-kira antum coba tanya ke istri antum. Antum banyak salah apa enggak? Nanti pulang tanya, Dek, abang banyak salah apa enggak, Dek? Coba tanya istri antum. Kira-kira jawabannya apa? Abang nggak ada salah, Masya Allah, abang bagus sekali bang, Masya Allah, macam malaikat gitu. Hah? Pasti ada salah. Demikian. Gimana Bu kira-kira para suami-suami ini Bu? Demikian ikhwah. Itu kita masih skupnya di rumah tangga. Istri hanya satu, anak hanya dua, salahnya banyaknya minta ampun. Itu masih satu istri. Kepingin juga dua tapi nggak bisa. Demikian ikhwah, salah sudah banyak. Apalagi ini memimpin banyak orang. Maka ikhwah, dan celaan itu nggak ada gunanya. Coba antum ingat sejarah, kalau zaman Soeharto kan nggak bisa mencelah. Celah, ciduk kan gitu. Sampai dulu ada Petrus dulu kan. Tahu Petrus? Hah? Penembak misterius. Karena waktu itu kewalahan menghadapi preman, udah tembak aja. Akhirnya kena tembak lah yang preman-preman itu ikhwah. Kan nggak berani macam-macam. Tapi setelah Soeharto turun, coba perhatikan, apakah memang celaan-celaan itu akan merubah pemerintah? Coba ingat aja, waktu peralihan itu apa namanya dulu? Reformasi, kemudian berubah lagi sampai sekarang. Coba ingat, adakah celaan-celaan itu akan merubah? Celaan di media massa, celaan di media-media sosial, apakah akan merubah? Enggak merubah. Waktu kemarin Pilpres, celaan terkait dengan MK lah, inilah segala macam, berubah enggak? Enggak merubah kan? Demikian. Yang dikatakan pemilihan ini curang segala macam, ternyata di MK kalah juganya. Jadi rahimahullah, udahlah, yang begitu-begitu udahlah, biarlah urusan-urusan mereka jangan ikut-ikutan mencela. Ya, karena belum tentu betul juga. Tapi saya yakin, kalaupun yakin, Anda juga nggak boleh mencela. Ada sebuah hadis ikhwah. Ada sebuah hadis. Wah, hadis ini maknanya betul tapi hadisnya dhaif. Albani mengatakan hadis palsu. Tapi maknanya betul. Karena ada hadis-hadis yang lain yang bisa yang maknanya sama. Apa kata Rasulullah SAW dari Mu'adz bin Jabal? Qala Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan,
man ayyara akhahu bidzambin lam yamut hatta ya'malahu. Barang siapa yang mencela ya, bukan menasihati. Kita bukan menasihati. Barang siapa yang mencela saudaranya dikarenakan satu dosa yang dia lakukan, maka dia tidak akan mati sampai dia melakukan dosa yang sama. Itu ikhwah. Sampai Ibnu Adham mengatakan, aku gak berani mencela orang yang berbuat dosa. Karena aku khawatir jangan-jangan aku kena dosa itu. Jadi mencela gak boleh ikhwah. Yang boleh menasehati. Demikian ikhwah. Jadi mencela-mencela di media massa, mereka-mereka yang tadinya di bawah mencela-cela atasannya, kemudian mereka jadi atasan sekarang. Jadi apa dia? Kan sama dengan yang sebelumnya. Itu ikhwah. Udah sampai sini aja. Itu buat emosi ceritanya itu. Ada lagi silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Apa? Wa amma bi ni'matil, yang mana itu? Ad-Duha. Ya, terus. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Lihat kondisi. Lihat kondisi. Karena ketika kita menceritakan nikmat Allah kepada orang-orang yang kita sayangi, mereka senang, alhamdulillah antum begini, senang. Tapi kalau secara umum jangan ikhwah, karena likulli ni'matin hasud, setiap nikmat itu ada yang hasad. Ya, jadi secara umum, misalnya antum beli mie Aceh, posting mie Aceh, alhamdulillah di Facebook, saya makan mie Aceh, sudah lama tak makan mie Aceh. Untuk apa mie Aceh aja masuk Facebook? Demikian, tidak usah. Kenapa? Nanti ada orang yang hasud. Komentar, heleh mie Aceh aja put. Namanya komentar netizen. Masing-masing seserah dia apa komentarnya. Tidak usah ikhwah. Apa pentingnya? Demikian ikhwah. Atau karena makannya lama. Makan apa? Yang dimakannya itu yang mahal. Udah lama lah saya bercita-cita makan ini. Alhamdulillah dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Makan. Untuk apa ikhwah? Ya, untuk apa? Nggak usah lah. Pertama mungkin ada ikhwan kita yang kepingin tapi nggak dapet, gitu kan. Hasilnya nanti akan ada muncul hasad. Nggak usah. Tapi kalau kita cerita dengan orang yang kita tahu dekat dengan kita, nggak apa-apa. Ya dia senang. Sama seperti ini ikhwah. Kalau kita mimpi baik, salah satu sunnahnya kita menceritakan kepada orang yang menyayangi kita. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika dia bermimpi, dia melihat ada 11 bintang, bulan dan matahari sujud. Apa katanya? Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum lisajidin. Wahai ayahanda, aku melihat ada 11 bintang, bulan dan matahari sujud kepadaku. Apa kata ayahnya? Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Wahai ananda, jangan kamu ceritakan ya ini kepada saudaramu. Nanti mereka buat makar. Itu dia nggak boleh. Demikian ya. Jadi kalau kita misalnya nih antum mimpi tadi malam. Tadi malam antum mimpi naik gaji. Gajinya luar biasa, signifikan naiknya sampai 5 kali lipat, 10 kali lipat. Ini mimpi tapi. Antum cerita kepada siapa pertama? Cocoknya? Hah? Ownernya. Kepada istri lah, orang terdekat. Apa tanggapan istri? Kalaupun dia katakan mungkin ya gak mungkin, tapi pertama dia dengar karena dia sayang dengan kita, alhamdulillah ya bang, semoga ya bang ya, semoga terwujud. Itu dia. Tapi coba antum ceritakan kepada yang gak suka dengan antum. Apa? 10 kali lipat? Heleh. Gak model, gak mungkin. Dia gak berharap juga kita dapat nikmat itu. Makanya gak usah ceritakan kepada orang yang tidak menyayangi kita. Dirahasiakan saja. Makanya ada yang perlu diceritakan. Misalnya antum alhamdulillah dapat calon untuk dinikahi gitu kan. Boleh cerita kepada kawan-kawan yang dekat dengan antum, alhamdulillah. Berarti kami nggak capek-capek lagi lah mencarikan gitu kan. Banyak kali pun antum plenteh antum persyaratannya itu dapat alhamdulillah. Tapi coba yang nggak suka. Antum ada yang mau?
Coba berkaca. Nah, ada mau? Begitu ikhwah. Mungkin begitu ikhwah, disepelekan. Itulah dia. Demikian. Tapi kalau antum bapak-bapak misalnya mimpi tadi malam nikah lagi yang kedua. Antum ceritakan ke siapa? Hah? Teman apa istri? Istri. Pada kawan. Enggak semua kawan ya. Kalau kepada istri gimana? Mimpi baik atau mimpi buruk katanya? Hah? Menurut dia mimpi buruk. Kalau menurut antum mimpi apa? Antum mimpi apa? Kalau antum bermimpi tadi malam mimpi nikah lagi, mimpi apa menurut antum? Enggak pernah jawab. Ada istri ya belakang. Ada istri di belakang. Itu ikhwah. Jadi enggak semua ya harus ceritakan. Ada yang perlu diceritakan, ada yang tidak. Demikian. Tapi kita baca dulu ini. Mohon penjelasan tentang panjang ini. Antum bertanya, coba disingkat-singkat aja ya bahasanya ya. Taip, ini dia. Hukum pajangan kaligrafi atau ayat Quran atau pajangan nama Allah Rasul di rumah. Ikhwah, Al-Quran diturunkan untuk apa? Sebagai hudan. Hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk, sebagai furqan untuk membedakan yang hak dan yang batil. Itulah diturunkan Al-Quran. Taip. Al-Quran antum buat kaligrafi. Kaligrafi sangat indah, bahkan saking indahnya ada yang nggak bisa dibaca. Wawunya di mana, alifnya di mana, saking indahnya itu. Ada yang lagi khot itu artinya tulisan yang paling terbaru itu khot peta-peta. Khot peta-peta. Seperti kalau kita lihat Masjid Taqwa di Kuala Namu itu kan kacanya itu khot peta-peta. Itu Al-Quran yang mereka buat, Al-Fatihah. Tapi saya yakin antum nggak bisa baca. Karena antum hafal Al-Fatihah lah makanya antum bisa baca, cari-cari. Ini banyak, ini sinnya, kemana? Mim, di bawah ini mimnya. Begitu. Sekarang Al-Quran itu untuk dibaca, kemudian untuk dijadikan sebagai petunjuk, bukan untuk hiasan. Demikian ikhwah, bukan untuk hiasan. Mungkin saya beberapa kali ada sebutkan dalam kajian, waktu itu kita satu mobil dengan Syekh Uwaisah. Syekh Uwaisah itu pernah ke Medan, murid Syekh Albani. Waktu itu di mobil, di depan itu kan biasa di spion depan itu ada gantungan kunci, gantungan spion. Itu ada nama-nama Allah, Ar-Razzaq, Ar-Rahman gitu kan di situ. Syekh Uwaisah ini rahimahullah, hafizahullah bertanya, ini untuk apa? Sambil digoyang gini, ini untuk apa? Kita nggak bisa jawab, mau dibilang hiasan, kena lah kita kan. Mau dibilang, nggak bisa jawab, intinya baru teringat, ya untuk apa ya? Untuk hiasan mobil. Nama Allah untuk hiasan mobil, kena cewer lah kita kan. Jadi akhirnya kita nggak berani jawab, karena memang nggak ada jawaban. Ini hanya dua kata beliau. Pertama, untuk hiasan. Layak nggak nama-nama Allah untuk hiasan mobil? Yang kedua untuk jimat. Antum menjadi jimat? Demikian. Kita juga memang terdiam 1000 bahasa. Gak berani jawab, karena yang betul apa kata Syekh. Akhirnya apa katanya, karena kami diam, gunting mana? Gunting mana? Betul ada gunting, potong, simpan. Demikian ikhwah. Jadi kalau antum punya mobil, tak usah dibuat di belakangnya, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Supaya apa coba? Hiasan atau supaya tahu ini mobil seorang muslim? Gitu. Atau buat di belakang, Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Emang antum mau ruqyah tuh mobil? Demikian, tidak usah untuk apa? Supaya tahu bahwasanya ini adalah mobil muslim. Ikhwah, nggak ada mobil yang muslim, nggak ada mobil yang kafir. Tidak usah terlalu gulu. Demikian, memangnya kalau antum buat tuh mobil muslim, kemudian antum nggak bawa STNK, di stop polisi lantas, Pak, STNK mana? Tengoklah Pak, itu ada bismillahnya tuh Pak, gitu. Tetap saja di stop. Demikian ikhwah. Jadi bukan untuk itu Al-Quran, ya. Al-Quran itu bukan untuk perhiasan, bukan untuk hiasan dinding, ya, tapi untuk dibaca dan untuk sebagai hidayah. Selanjutnya, ada yang langsung silakan? Oke, tak ada. Ya Allah, antum Pak, pertanyaannya Masya Allah ya, mungkin dipersiapkan dari rumah atau gimana? Panjang-panjang.
Nah ini ada. Afan Ustadz, mohon sampaikan ke Masjid BKM, ke BKM Masjid Al-Muwahhidin agar membuat program tahsin Al-Quran. Kami ingin belajar insya Allah. Syukron jazakumullah khairan. Mana di BKM-nya? Tuh, nanti kasih tahu BKM-nya buat tahsin. Apakah memposting foto anak dengan menambahkan caption Masya Allah dan Allahumma barik dapat menangkal ain? Enggak ikhwah. Jangan antum posting-posting anak antum. Ikhwah, gini. Antum posting gambar anak antum di media sosial kira-kira kan waktu dia baru bangun tidur, lagi pakai pampers, gak pakai baju, atau setelah dia nampak bagus gitu. Pasti yang diposting seperti mama-mama ketika dia posting gambar dia di profil dia, itu kan setelah 13 kali 14 kali foto itu. Sini kurang tepat, sana, sini. Baru dipilihlah salah satu, itu pun pakai filter 12, jadi putih kali nampaknya. Demikian, aslinya nggak gitu kali. Demikian, kan ada ikhwah, ada sudut-sudut itu memang bagus dia. Makanya supaya apa ikhwah? Supaya kan dipuji orang. Makanya anak jangan seperti itu, jangan. Nanti dia bisa kena ain. Ya, saya pernah ceritakan juga di kajian. Di tempat saya di Semencirim, ya. Ada seorang wanita, seorang akhwat, dia posting foto dia di Facebook. Sehingga ada orang Aceh yang tertarik dengan dia. Akhirnya japri. Kemudian orang Aceh, laki-laki Acehnya kepingin kopi darat, ketemu. Tapi si akhwatnya nggak mau. Menghindar. Akhirnya apa? Disantet dengan foto yang di Facebook, disantetlah dia. Akhirnya kesurupan. Saya punya keponakan yang hafal Quran. Akhirnya diruqyah. Apa kata jinnya? Saya nggak mau dengan kamu yang meruqyah. Saya mau diruqyah oleh Ustadz Ali Nur katanya. Jadi akhirnya sampaikan kepada saya. Ustadz, kata jinnya begini, maaf, saya nggak ikut campur. Saya nggak mau ikut campur. Demikian, ini kan bisa lagunya jin aja ini. Demikian supaya kita terlibat. Demikian. Pernah juga waktu kita ngisi di Unimed, itu kan di atas akhwat di atas. Yang 2 tingkat di mana ya? Unimed ya. Nah, tingkat atas akhwat. Jadi pas saya ngisi taklim, tiba-tiba ada yang teriak-teriak akhwat di atas. Udah, habis taklim kan minta diruqyah, nggak ada yang lain kecuali saya. Saya nggak pernah ruqyah, okelah ruqyah. Begitu saya ruqyah, ada sih pengaruh-pengaruhnya, tapi nggak banyak. Selesai. Akhirnya gantian kan udah capek, udah 1 juz. Dibaca oleh yang lain, kawan lain melanjutkan. Apa katanya? Hei, Ustadz kau aja nggak mempan sama kau katanya. Itu betul loh. Ustadz kau aja nggak mempan, kau pula yang baca. Down lah kawan tadi itu. Akhwat tuh dari Marelan. Dia memang sering kesurupan. Yang gue begini ikhwah, jadi udahlah gara-gara posting-posting, jadi tidak usah lah posting. Kalaupun mau posting kambing antum boleh lah, silakan lah. Demikian, kucing silakan lah. Tapi kalau antum sendiri anak, apalagi saya sering menandain kalau ada seorang akhwat dia posting kalau di WA di status nanti kadang dia dipegang suaminya, nggak ada apa-apa, cuman pegangan suaminya, cincin berdua begitu. Saya sandain, ini biasanya ada masalah rumah tangganya, ada masalah dan sering betul sering betul. Jadi kalau sudah nanti yang diposting itu dipegang suaminya, gitu kan. Kadang-kadang cincinnya gitu. Pokoknya menunjukkan kemesraan walaupun bukan orangnya, hanya kesannya begitu. Biasanya ini terjadi ya, ini rumah tangga yang nggak harmonis. Semoga nggak segitu semua ya. Itu ikhwah. Apa gara-gara itu kena ain akhirnya nggak harmonis, Allahu alam. Tapi sering seperti itu. Dan saya belum tahu tidak terjadi. Itu ikhwah. Tiba-tiba dengar cerai.
Tiba-tiba dengar, Ustadz saya mau ngelapor, saya boleh ke rumah Ustadz. Apa masalahnya? Masalah rumah tangga. Aduh, kalau rumah tangga ikhwah susah. Begitulah ikhwah, makanya hati-hati dengan yang namanya memposting-posting foto. Jam berapa ini? Udah saatnya ya. Satu lagi kita lihat. Gimana kalau suami istri umroh tapi meninggalkan anak kecil sama neneknya, titip ke nenek, bolehkah? Ya nggak ada masalah ya. Titip-titip begitu nggak apa-apa, asalkan orang tua rela dia dititipi cucu. Tapi perlu antum ketahui, saya pernah berpapasan dengan seorang nenek, gendong cucu. Masya Allah ya Bu ya, sayang kali kan cucunya. Iyalah Ustadz, macam mana lagi, awak hidup dengan anak. Itu kesannya apa? Jawabannya begitu, Masya Allah Ibu ya, sayang kali dengan cucu ya. Iyalah Ustadz, macam mana lagi, awak hidup dengan anak, maka dengan anak, yang gendong cucu lah lagi. Antum tahu nggak kesannya apa? Ya terpaksa dia, kan kasihan. Demikian, terpaksa. Demikian, dia sudah memelihara kita, anaknya. Anaknya sudah besar, akhirnya melihara cucu. Seharusnya kan dia tinggal ibadah-ibadah, bolak-balik umroh, kan itu aja seharusnya, mak kita ini. Demikian, bolak-balik haji, bolak-balik umroh, begitu seharusnya. Tapi ternyata dia diberikan beban untuk jaga cucu. Demikian. Kecuali kalau dia kesannya, Alhamdulillah cucu saya ini Masya Allah bagus Ustadz. Nampak kita senang, tapi ketika jawabannya, ya macam mana lagi lah Ustadz, saya tinggal di rumah anak, dia ngasih makan. Ini kan nampak kesannya terpaksa. Jadi pada dasarnya kalau orang tua kita rela, tak masalah. Tapi kalau dia nampak terpaksa, jangan ikhwah. Ya jangan, demikian. Dibawa aja anaknya. Kalau memang dilihat akan memberatkan orang tua. Itu aja ikhwah, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.